Salam sehat dan salam sehat pemirsa. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini saya Edwin Laus, senantiasa setia memandu Anda di satu program yang penuh dengan tips, penuh jawaban solusi. Dan juga apapun yang Anda alami saat ini bisa teratasi dengan teknologi laser. Tentunya kita ada narasumber yang akan menceritakan kisah hidupnya di sini. Di sini kita sudah kedatangan nanti Bapak Marzuki, yang bagi saya bisa bilang dia menghadapi trio maut, yaitu kolesterol tinggi, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Mari kita lihat, ini adalah sepotong kisah hidup dari Bapak Marzuki. Ini dia. Marzuki tak pernah sadar punya masalah kesehatan. Tiba-tiba Marzuki terkena serangan jantung. Dada kirinya terasa sangat sakit dan napasnya pun terasa sesak. Ketika dicek oleh dokter, ternyata sudah ada 2 penyempitan di pembuluh darah jantungnya. Hingga ia harus dipasangi ring. Dokter pun mengatakan, Marzuki memiliki kadar gula darah dan kolesterol yang tinggi. Ia pun berpikir, mungkin ini karena pola hidupnya dulu yang kurang sehat. Ia ingin bisa kembali sehat seperti dulu. Tak mau masa tuanya hanya dihabiskan dengan berbaring di ranjang. Halo Bapak Marzuki, apa kabarnya? Baik. Baik ya, sudah kelihatan lebih baik Pak ya. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan di sini ya. Halo Mas Boyke, apa kabarnya? Kabar baik pemirsa, salam sehat dan bahagia. Yes. Halo Mas Boy Abidin, apa kabarnya? Halo Win, sehat selalu Win. Bapak Marzuki, kalau boleh saya tahu Pak, tadi kan sudah dibilang ternyata pola hidupnya memang kurang sehat Pak ya. Rokok bisa berapa banyak Pak satu hari dulunya? 3 bungkus. 3 bungkus ya. Sekarang baru sadar. Baru sadar sekarang ya. Jadi ternyata kolesterol juga tinggi. Bapak juga terkena diabetes, gula darah. Terakhir diperiksa berapa Pak angkanya? Tadi itu diperiksa 400. 400 Pak. Di badan, di pikiran apa rasanya Pak? Tapi nggak terasa itu. Nggak terasa. Yang terasa yang saya lihat ini Bapak agak kurusan ya? Kurus saya. Apakah dulu Bapak memang lebih gemuk dari ini Pak? Gemuk. Oke, berarti ada penurunan berat badan. Tidur bagaimana Pak sehari-hari? Ya kurang nyenyak sih. Nah, kurang nyenyak. Ibu juga begitu di rumah? Kurang nyenyak juga ya? Jadi ternyata Bapak sama Ibu sama-sama kencing manis. Apakah mungkin Bapak bisa bilang karena makanannya sama, polanya sama, ini mengakibatkan diabetes dua-duanya Pak? Bisa juga. Bisa juga. Untuk penyakit jantungnya Pak, dulu waktu terparahnya itu, rasa sakitnya seperti apa Pak? Itu terasa di... Dari depan tembus ke belakang. Sama keluar. Keluar keringet terus itu. Susah untuk bernafas juga Pak? Ngus-ngusan. Jalan dikit udah ngus-ngusan itu. Doa apa yang Bapak ucapkan pada Tuhan saat itu Pak? Enggak kesembuhan. Dokter tanya, tak kontrol kan tanya dia. Iya. Pasang ring aja, gak bayar. Iya. Tapi saya nggak mau terus. Katanya kalau tidak pasang ring bisa lewat, bisa stroke, kita langsung mau. Di situ bisa. Kan di kateter dulu itu. Iya. Satu udah parah, yang satunya berapa persen. Iya. Langsung sekalian dipasang ring. Berarti Bapak sekarang sudah pasang ring Pak ya? Udah, Oke. langsung 2. Oke. Saya melihat bahwa banyak kondisi masyarakat kita yang seperti ini, ya. Bayangkan saja pola hidupnya pasti tidak benar. Pak Marzuki merokok kan dulu, makan sembarangan kan? Saya kan kita kerjanya itu mekanik bagian lapangan, jadi makannya di mana gitu aja. Iya, iya. Jadi Kemudian kita juga pasti juga nggak berolahraga, benar. nggak tidur juga nggak cukup karena di lapangan. Nah, apa yang terjadi pada Pak Marzuki ini sebenarnya adalah akumulasi dari pola hidup kita, ya nggak, Boy? Artinya apa? Artinya bahwa ya udah
masih merokok 3 bungkus yang mengakibatkan nanti serangan jantung, mengakibatkan gangguan-gangguan kanker dan sebagainya. Hal-hal seperti ini bisa dicegah. Kita bisa mengubah pola hidup. Tidak perlu pola hidup itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersosioekonomi tinggi. Tidak. Semua orang kalau mau, dia bisa menjalankan pola hidup sehat dimanapun level ekonominya. Artinya ya kurangi, tidak merokok, misalnya makan protein tempe tahu tapi ditambahkan misalnya dengan ikan, itu tidak terlalu mahal ya. Betul. Ya, jadi kalau saya lihat Pak Marzuki ini ya pemirsa, mungkin pemirsa bayangkan atau anggap aja Pak Marzuki ini sebagai orang tua Anda. Ya, orang tua kita semua gitu. Artinya kalau orang tua ini sudah usia tua, itu memang usia tidak bisa dihindari, tapi kalau bisa dalam kondisi sehat. Nah pemirsa, ini kita tadi sudah periksa kondisi Pak Marzuki saat ini sebelum kita syuting. Kita lihat nih angka tekanan darahnya masih sangat tinggi nih, 157/73. Ini normalnya kan 120/80, jadi ini sudah jauh di atas normalnya. Kemudian kita lihat juga angka gula darahnya. Nah ini angkanya di 409 ya, gula darah tanpa puasa atau gula darah sewaktu itu normalnya 200, jadi ini sudah 2 kali lipat dari normalnya. Kemudian juga kita periksa kadar kolesterolnya. Kadar kolesterolnya juga tinggi, masih di angka 228, jadi ini sudah di atas angka 200. Jadi ini kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan, apalagi dengan kondisi seperti Pak Marzuki ini yang sudah pasang ring, kemudian usia lanjut juga. Jadi ini harus kita cari solusinya. Gimana caranya supaya tekanan darahnya terkendali, kolesterolnya juga terkendali, dan kadar gula darahnya juga bisa terkendali dengan baik agar tidak terjadi komplikasi berikutnya yang akan ya ujung-ujungnya mengancam jiwa ya, Mas Beke ya. Sekarang pasang ring, tapi dengan kondisi yang seperti ini pemirsa, bisa terjadi serangan jantung, bisa tambah ring lagi. Kalau dia terjadi penyumbatan, kan ini semua akibat daripada darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Tensinya makin tinggi lagi, bisa stroke bisa perdarahan, bisa juga gangguan-gangguan yang lain ya, seperti misalnya gangguan kepada ginjal. Jadi tolong mungkin kepada putra-putrinya ya yang lihat papanya seperti ini, saya yakin ya kalau kita sayang pada orang tua kita, ingatkan, karena masa pensiun ini kan harusnya sudah menikmati masa tua, tetapi kalau dengan kondisi yang tidak sehat seperti ini tentu akan menyedihkan, bukan buat keluarganya tapi juga buat Pak Marzukinya sendiri. Ya, betul. Jadi untuk memperbaiki kualitas darah dan darahnya, untuk menjaga agar tekanan darah, kolesterol, dan gula darah terkendali, ini bisa dibantu dengan teknologi laser. Tapi tentunya juga harus dilengkapi dengan pola hidup sehat dan juga konsumsi obat-obat ya. Pak Marzuki masih konsumsi obat-obat ya? Masih. Ada yang diminum sekarang masih? Oke. Pemirsa ingat, seberapapun umur kita nggak bisa lihat hanya dari penampilan luar saja. Pembuluh darah kita ini menjadi bukti nyata tua tidaknya seseorang. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tentunya kita akan mendalami bagaimana teknologi laser ini bisa meningkatkan kualitas pembuluh darah kita dan juga kesehatan kita secara keseluruhan. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, di mana kita masih berbincang dengan Bapak Marzuki. Ingat pemirsa, beliau mengalami kolesterol yang tinggi, diabetes, dan juga penyakit jantung koroner. Semua ini bisa merenggut nyawanya kapanpun juga. Bapak Marzuki, saat ini kan sudah pasti berubah Pak ya? Dari pola makan dulu. Pola makan berubahnya seperti apa Pak? Porsinya nasi saya kurangin lah. Porsinya aja dikurangin. Gorengan masih makan Pak? Ya masih. Gorengan masih makan. Nasi putih masih makan Pak? Nasi putih makan. Merokok bagaimana Pak? Sudah berhenti Udah semua? berhenti saya. Minuman manis bagaimana Pak? Udah sekarang juga. Gula sama sekali berhenti? Nah, minum obatnya bagaimana Pak? Ya kita nggak rutin sih. Kadang 2 hari saya minum, kadang. Kenapa nggak rutin Pak Marzuki? Ya gimana ya, lupa kali ya. Saya mau nanya kembali lagi nih, Bapak Marzuki mau sehat apa tidak Pak? Mau, tapi Mau, itu ya? kalau malam kencing dulu. Namanya juga kencing manis Pak. Kencing manis akan rutin urin keluar, Iya. benar ya? Itu kalau malam bisa 5 kali tuh. kalau Nah, gejala kencing manisnya jelas kencing 5 kali semalam. Itu kan sudah berkaitan masih kencing manis, poliuri. Ya, makan banyak tapi berat badan turun terus kan? Polifagi. Kemudian satu lagi adalah haus juga Pak. Masih terasa hausnya.
Artinya gejala-gejala khas diabetes saja belum teratasi, terbukti dengan angka yang masih tinggi. Ya, tadi kita lihat angka gula darahnya masih di angka 400 ya. Jadi ini satu kondisi yang sebaiknya segera dikendalikan ya, karena kalau angka yang tinggi ini akan berpengaruh pada kualitas darah. Tapi saya mau menarik cerita mengenai tadi yang keluhan jantungnya dipasang ring ya. Ini adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung kita ya. Jadi ini ada pembuluh darah koroner kita sebutnya ya, supaya jantung itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, pasien atau orang yang mengalami masalah pada pembuluh darah koroner tadi, pembuluh jantung tadi, kemudian akan terjadi sumbatan ya. Sumbatan itu menyebabkan ada kerusakan jaringan otot jantung di sana. Dan ini akan berdampak pada nyeri yang dirasakan ya. Kalau kita lihat ini tadi misalkan Bapak kan tadi nunjuk-nunjuk ke belakang tuh ya nyerinya. Nah, ini sebenarnya nyerinya itu bervariasi. Kita bisa mulai dari nyeri yang ada di daerah dada depan. Biasanya orang kadang-kadang tersamar dengan nyeri ulu hati ya Mas Boyke ya. Sangkanya ini sih sakit mah aja, ini sih masuk angin. Waspada loh. Iya, hati-hati ya. Jadi nyeri ini ya, ini sebenarnya tergantung dari bagian dari mana pembuluh darah koroner tadi yang mengalami penyumbatan atau penyempitan tadi. Nah, kemudian nyeri ini juga bisa menjalar ya, kemudian ke area bahu, pundak, terus ke area belakang ya, tangan sebelah kiri biasanya seperti itu, tapi bisa juga ke seluruh area di daerah sekitar dada. Jadi anggota badan bagian atas ya. Kemudian juga nyerinya ini akan dirasa nyeri yang sangat menekan, sangat sakit kayak ditusuk, dan nyeri yang sangat khas spesifik ya. Dan ini kadang atau biasanya akan membawa orang segera mencari pertolongan ya. Terutama di gula darahnya masih tinggi dengan gejala khas diabetesnya dengan angka 400 ya. Itu masih ini. Konsultasikan lagi. Apa mungkin Bapak perlu disuntik insulin dan sebagainya ya. Kemudian juga tekanan darah juga masih tinggi. Nah, bantulah dengan teknologi. Ya, teknologi laser ini membantunya bisa seperti apa? Terutama untuk pengentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Ya, jadi ketika teknologi laser itu dipakai, maka dia akan mencegah penempelan keping-keping darah sehingga aliran darah lebih lancar. Akibatnya apa? Oksigenasi dan juga nutrisi kepada organ-organ vital lebih baik. Kemudian pembuluh darahnya itu, Mas Boy, dia yang tadinya kaku itu akan dibuat elastis ya, karena nitric oxide-nya akan diaktifkan sehingga pembuluh darahnya melebar. Akibatnya tekanan darahnya juga bisa turun karena Pak Marzuki ini tekanan darahnya masih tinggi dan kekentalan darahnya masih ada, apalagi kolesterol dan gula darahnya juga masih tinggi. Nah, teknologi laser ini kan bisa membantu ya, betul Mas sekali. Ya? Jadi kalau kita bicara mengenai kualitas darah sendiri, itu berkaitan sebenarnya kalau kita bicara adalah lebih ke arah tadi kadar kolesterol tinggi dan gula darah yang tinggi. Ini membuat darah kita menjadi kental pemirsa. Nah, darah kental ini alirannya menjadi lebih lambat. Kemudian dia akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian dia akan menyebabkan tekanan darah akan naik. Nah, teknologi laser ini akan membantu ya. Jadi dengan teknologi laser dia akan membantu pengumpulan darah yang ada di darah kita ini akan terurai ya. Dengan bantuan teknologi laser dia akan terurai sehingga darahnya tidak lagi menjadi kental ya. Dan ini akan terurai, aliran darah menjadi lancar ya. Kemudian dia juga akan teknologi laser ini akan membantu untuk metabolisme tubuh, di mana kadar kolesterol gula darah yang tinggi dalam pembuluh darah ini bisa dimetabolisme oleh tubuh kita, diubah menjadi energi. Ya, jadi tidak heran kadar gula darah bisa terkendali, kolesterol terkendali, kemudian energinya juga akan meningkat. Ya, tentunya ini juga harus diikuti ya dengan penggunaan menerapkan pola hidup sehat, tadi makannya ya Pak ya, kemudian rokoknya, kemudian minum-minum manisnya ini harus dijaga betul, kemudian juga penggunaan obat-obatannya Pak ya. Jadi ikuti saran dokter, jangan kemudian lupa Pak ya, jangan lupa karena Bapak punya faktor risiko ya, faktor risiko tadi mengenai usia dan kemudian faktor kualitas darah dan pembuluh darahnya. Jadi teknologi laser diharapkan bisa bersinergi dengan seluruhnya itu dengan harapan agar Bapak tetap sehat dan tidak terjadi berulang kembali masalah pada jantungnya. Dan Pak Marzuki, nanti kita lihat sebentar ini ada video motivasi untuk Bapak. Karena banyak sekali pemirsa masyarakat di Indonesia yang terbantukan dengan teknologi laser. Benar-benar hidupnya berubah Pak Marzuki. Benar-benar kondisinya itu makin sehat. Dan bagi Anda pemirsa yang mau mengubah masa depan Anda saat ini dengan teknologi laser, nanti ada Mas Panji akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan teknologi ini dan bagaimana cara kerjanya. Yuk kita saksikan. Dulu saya pernah sakit, nyeri dada dan lengan tuh seperti dihimpit itu seperti sakit. Seperti itu gitu. Ternyata itu adalah merupakan gejala awal dari penyakit jantung.
saya lebih rileks gitu, perasaan lebih rileks. Untuk aktivitas itu lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Terus nyeri sakit apa itu tidak ada gitu. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dari teknologi laser. Dan memang selalu diingatkan dari testimoni itu juga cerita Pak Marzuki hari ini gitu ya. Bahwa kalau kita tuh udah tahu punya kolesterol, punya diabetes, ataupun juga punya hipertensi, ayo dong dicegah. Jangan sampai kena komplikasinya. Betul, karena gini loh pemirsa, kalau kita mau menyayangi jantung kita, butuh tindakan. Seperti apa? Mengendalikan, jangan sampai gula tinggi, jangan sampai kolesterol serta tensi ikutan tinggi. Kan kasihan jantung kita. Tapi yang pasti kan sebetulnya mencegah itu juga jauh lebih murah loh. Betul. Daripada kalau udah sakit. Aduh. Yes. Ya kan? Dan caranya juga sekarang menjadi lebih gampang untuk menjaga jantung kita. Karena sekarang untuk Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri kalau Anda menggunakan Aku Laser nih. Tapi yang pasti itu kan juga banyak sekali manfaatnya. Ada titik-titiknya kan Mas Panji di sana. Sekali. Karena memang kita mendesain supaya sinar lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita dan juga titik akupuntur. Wah, tuh ada banyak banget titik akupunturnya. Ada HT4, 5, 6, 7, PC6 dan juga PC7 yang ketika kita sinergikan dengan teknologi laser, ini manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah Mas Panji, apalagi kalau ditambah dengan intranasal. Wah, semakin cocok tuh, semakin lengkap. Apalagi nih pemirsa, Anda bisa mendapatkan intranasal itu secara gratis loh. Nah, Anda bisa menggunakannya di rongga hidung. Seperti ini nih gambarnya nih. Untuk membantu melancarkan aliran darah, utamanya adalah di area kepala. Jadi makanya, tunggu apa lagi? Ayo dong kita rasain manfaat penggunaan Aku Laser dan juga intranasal dengan Anda mengambil handphone, telepon nomornya, atau WhatsApp kita sekarang juga nih. Dan dapatkan Aku Laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, ayo sekarang juga langsung saja angkat telepon Anda dan hubungi nomor telepon yang di layar kaca Anda untuk bisa merasakan kesehatan satu keluarga. Didukung oleh Nah pemirsa, mungkin Anda bertanya buah apa yang rasanya enak, harganya terjangkau, namun bisa menjaga berat badan saya? Jawabannya adalah jeruk Bali atau local grapefruit. Buah ini tinggi sekali vitamin C-nya, tinggi juga vitamin A-nya. Makanya warnanya kemerahan, artinya mengandung beta-karoten. Buah ini bisa dikonsumsi karena bisa menjaga berat badan kita. Kalorinya rendah sekali. Namun, jangan terlalu berlebihan ya. Kalau terlalu banyak, ini bisa berinteraksi dengan obat-obatan, terutama obat penenang, obat penekan sistem imun, dan juga obat kejang pada epilepsi. Dan juga seharinya banyak banget, berarti ini mengandung banyak sekali air. Bagus kalau kita mau untuk menghindari dehidrasi. Selalu ingat, tidak cukup loh, kita hanya makan buah untuk kesehatan kita, perlu juga dikoordinasikan dan juga dikombinasikan dengan teknologi laser. Bagaimana tipsnya? Mantap ya? Ayo kita lakukan supaya kita makin sehat. Tentunya dengan bantuan teknologi laser. Bapak Marzuki kolesterolnya tinggi sekali. Tensinya tinggi, bahkan masih tinggi sampai saat ini walaupun dengan pengobatan. Gula darahnya sampai 400. Meskipun dia tidak mengalami sesuatu perasaan yang tidak enak, namun kondisi pembuluh darahnya mengatakan dengan bukti yang nyata bahwa tuh 409. Gula darah yang sangat tinggi, double kata Mas Boy Abidin. Tensinya juga 157/73. Tinggi sekali. Bahkan ini kolesterolnya juga masih tinggi. Mungkin salah satunya tadi masih makan gorengan. Nasi putih yang terlalu tinggi atau gula yang terlalu tinggi juga meningkatkan kolesterol kita. Pak Marzuki, kira-kira ada yang mau disampaikan mungkin kepada ibu, anak-anak di rumah? Ya, kita pengennya panjang umur lah. Bisa lihat cucu. Ya, kita minta doanya aja sama anak-anak. Bisa ngeliat cucu sampai gede. Saya yakin mereka doakan Bapak setiap hari. Pak Marzuki tidak pernah lewat dari doa mereka, Pak. Pak Marzuki, semangat ya. Iya. Ayo kita kasih semangat. Ayo, semangat. Loh, saya lebih tua 4 tahun loh dari Pak Marzuki. Cucunya Bapak berapa? 2. Saya sudah mau, insya Allah 6. Artinya, kesehatan itu pemirsa milik kita semua.
tidak memandang status sosial kalau kita mau mengupayakannya sejak muda. Suatu harapan yang wajar menurut saya sebagai orang tua ya, dan ini harapan kita semua tentunya pemirsa juga pasti Anda juga ingin seperti itu. Nah, untuk bisa seperti itu memang kita harus berusaha ya, kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur berkala, tahu bagaimana kondisi kesehatan kita. Kalau memang ada yang tinggi seperti Pak Marzuki, kadar gula darahnya tinggi, kolesterol tinggi, kemudian tekanan darahnya tinggi, ini semua kita harus segera kendalikan. Segera melakukan pemeriksaan ke dokter, mengikuti saran dokter, menerapkan pola hidup yang sehat, kemudian juga dibantu dengan penggunaan teknologi laser ya. Jadi teknologi laser ini terus berkembang ya, dia punya warna-warna yang berbeda-beda dengan panjang gelombang yang berbeda, dengan cara kerja yang berbeda pula. Ya, ada laser merah, sinar biru, sinar kuning ya, ini akan meningkatkan kualitas darah kita, mencegah terjadi kekentalan pada darah kita, kemudian membuat darah lebih elastis, mengendalikan kadar tekanan darah kita, kolesterol kita, gula darah kita, kemudian juga membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Kemudian untuk Anda-Anda yang masih sehat nih, sekali lagi yang masih sehat, yang masih muda, yang masih normal semuanya, ini tetap Anda punya faktor risiko yang tidak bisa dihindari. Dengan bertambahnya usia itu semuanya akan terjadi penurunan. Untuk yang pria dengan kadar kolesterol hormon androgen menurun, wanita estrogen menurun, ini membuat kualitas darahnya ini akan berubah ya. Apalagi dengan pola hidup yang kemudian banyak tidak sehatnya, lingkungan yang juga banyak polusi, banyak radikal bebas, banyak hal yang tidak sehat juga yang terpapar pada tubuh kita, ini akan menjadi terakumulasi dan akan membuat kita berisiko untuk punya penyakit-penyakit yang kita sebut penyakit yang tidak menular ya, penyakit degeneratif karena faktor usia. Dan ini ya, kalau misalkan data statistik saya katakan Mas Boyke terus meningkat, dan ini sebenarnya upaya yang bersama-sama kita untuk bisa kita semuanya sehat. Teknologi laser yang tadi dijelaskan oleh Mas Boy tadi, ada juga yang memang untuk membantu aliran darah di kepala supaya kita tidak gampang pikun. Karena saya nggak mau, karena saya ingin tetap berdaya, saya nggak mau pikun. Makanya saya pasang teknologi laser yang ada masukkan ke dalam hidung. Dan saya juga kadang-kadang sudah mulai terasa nih kalau sholat atau apa ini sakit ya. Saya mau pasang itu teknologi laser yang memang ditempelkan di tempat-tempat tertentu sehingga mengurangi peradangan-peradangan itu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau sehat, maka ikuti pola hidup sehat dan bantu dengan teknologi yang memang sudah terbukti. Terima kasih Pak Marzuki atas kehadirannya. Kami doakan Pak Marzuki sembuh sempurna. Terima kasih juga Mas Boy. Sama-sama. Terima kasih Mas Boy Abidin. Ya. Dan bagi Anda pemirsa, ayo kita investasikan yang terbaik untuk kesehatan kita. Mari gabung bersama kita, sama-sama kita hidup secara optimal dengan menggunakan teknologi laser sebagai solusi utama. Nanti ada Mas Panji akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya dan juga cara kerjanya. Perhatikan baik-baik, karena ini saya yakin pasti bisa menolong dan juga mengubah masa depan kita menjadi lebih maksimal. Ini dia. Edwin, terima kasih banyak. Tapi Mas Panji, kita juga harus ngomongin nih, cerita juga ke pemirsa bahwa namanya konsumen cerdas itu adalah konsumen yang betul-betul tahu teknologi laser mana yang memang terbaik. Setuju banget, apalagi sekarang sudah mulai ada follower lain nih yang mulai memasarkan produk yang mengaku dengan teknologi laser. Tapi kita harus cerdas ya pemirsa ya. Kalau Anda mau memilih alat kesehatan dengan teknologi laser, perlu diingat bahwa yang namanya laser ini nggak hanya sekedar nyala doang loh, tapi kan juga harus bermanfaat bagi kesehatan kita. Makanya kenapa yang nomor satu adalah pastikan alat kesehatan tersebut terdaftar resmi di pemerintah. Kemudian yang nomor dua, lihat dulu pengalamannya. Karena kami dari Gogomall ini kan sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia ini dari 2011 loh. Jadi kami benar-benar terus melakukan penyempurnaan dan riset yang tiada henti untuk benar-benar memberikan Ako Laser ini yang terbaik untuk kesehatan Anda dan juga keluarga. Hati-hati untuk memilih alat dengan teknologi laser. Pastikan Anda hanya memilih Ako Laser dari Gogomall. Tapi tahu nggak pemirsa, kenapa juga jadi penting untuk kemudian tahu yang terbaik tadi dan jadi konsumen cerdas? Karena after sales itu juga jadi penting. Itu betul. Kalau terpercaya, itu kan berarti kalau ada apa-apa dengan alatnya, langsung bisa senyum kan? Setuju banget. Ketika Anda memilih Ako Laser, Anda juga akan mendapatkan garansi suku cadang nih, sampai dengan 1 tahun untuk unit utamanya. Dan kita juga tidak pernah loh mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda, pemirsa. Dan yang pasti juga kalau kita ajak pemirsa semua untuk bisa punya, berarti jadi konsumen cerdas semuanya dong dengan beli itu semua. Setuju banget. Makanya ayo pemirsa, kita jaga kesehatan kita bersama dengan memilih langkah yang cerdas.
pilihlah alat kesehatan yang tepat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga. Aku Laser dari Gogomol. Hubungi nomor telepon yang tertera atau WhatsApp kita sekarang juga. Dan rasakan manfaat terbaik dari Aku Laser. Ingat ya pemirsa, untuk Anda dan keluarga, ayo jadi konsumen yang cerdas. Konsumen yang cerdas berarti konsumen yang memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda. Silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda dan langsung rasakan manfaatnya.